General sekarang akan mengerjakan tugas ujian semester akhir untuk mata kuliah Ilmu Ekonomi Makro. Di sini saya bersama dengan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Zahrul Perdana, pengajar bahasa Arab yang SIPUSU. Langsung saja ya, Ibu. Ya. Pertanyaan pertama, Ibu tahu program ini itu dari pertama kali? Ya, yang jelas dari media sosial seperti YouTube, IG, dan lain sebagainya. Jadi lewat di browser ya. Selanjutnya, menurut Ibu program MBG ini bermanfaat ini? Kalau menurut saya ya sangat bermanfaat. Kenapa? Soalnya dengan adanya MBG ini bisa memberikan manfaat kepada para siswa supaya siswa itu bisa dimakan dengan gratis. Jadi manfaatkan kalau menurut saya karena salah satu mereka kan beda-beda. Jadi menurut saya sangat bermanfaat. Untuk kualitas dari makanannya sendiri menurut Ibu gimana? Ya alhamdulillah enak sesuai dengan kalau menurut saya ya dengan menu segitu lumayan enak, cuma seleranya siswa itu beda-beda. Jadi bagaimana siswa yang jelas setiap harinya itu beda-beda, ada ayam, ada telur dan lain sebagainya. Yang penting bermanfaat bagi siswa. Ibu pernah nggak ya ada merasa hal yang kurang cocok dari program MBG ini? Saya rasa tidak ada. Kalau program ini dilanjutkan, Ibu setuju ya? Dan dalam setuju itu Ya sangat setuju. Kenapa? Karena supaya membantu juga kepada anak-anak yang kurang mampu. Karena di sini apalagi pagi ada tangga. Karena di sini juga ada juga anak yang nggak mampu, yang sambungnya itu kurang. Jadi mereka itu bisa makan yang MBG. pertanyaan terakhir, Ibu, ada saran atau masukan nggak untuk pemerintah terkait program MBG ini? Ya, Khususnya pemerintah ya. tetap semangat untuk melayani siswa yang ada di sekolah-sekolah. Yang jelas menurut saya menunya itu harus dijaga kualitasnya supaya tetap mengiris kepada siswa. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak sudah bergabung. Satu, dua, tiga. Selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu penerima MBG. Ya baik, nama saya Sinta Hilda dari kelas 11. Oke, Sinta ya. Sinta pertama kali tahu program ini dari mana? Dari media sosial sih. Lewat ya berarti. Oke, lanjut. Menurut kamu nih, program MBG ini bermanfaat nggak sih? Sangat bermanfaat sekali karena lebih meminimalisir kita untuk lebih menjaga uang saku kita dan sehingga kita bisa lebih menaruh uang saku tersebut kepada orang lain. Jadi selain meminimalisir uang saku, apalagi manfaatnya program MBG? Apa mungkin makannya enak? Iya, makanya juga Oke, lanjut ya. Ada nggak yang kurang cocok dari program MBG ini buat kamu? menurut saya sih dari MBG di sini sepertinya tidak ya, tapi kalau dari SPBG di Masako sepertinya banyak, tapi alhamdulillah SPBG di sini masih belum jadi sepertinya masih cocok cocoknya sama MBG di sini. Selanjutnya, menurut kamu kalau program ini dilanjutin itu setuju nggak? Setuju. Kenapa? Karena yang disebutkan tadi MBG itu meminimalisir kita untuk uang saku sehingga kita bisa menabung menjadi efisien lagi. Dan yang kedua itu sangat bermanfaat jika untuk kita misalnya ketika kita tidak ada yang menggunakan di rumah itu bisa dilakukan. Nanti cukup bermanfaat ya buat kamu ya. Terakhir nih, menurut kamu program MBG ini sudah berjalan dengan baik atau belum? Menurut saya bukan sudah berjalan dengan baik sih, tapi cukup baik dikarenakan kami masih belum bisa menerima isu-isu yang ada di SPBG di luar. Seperti yang kita ketahui di media sosial, karena kan ada data yang ada. Jadi ya
penting lancar aja ngambil buahnya gitu aja. Oke teman-teman, berarti untuk penjualan dari buah di sini itu berdampak positif. Makasih. Makasih ya Bapak. Oke. Tiga. Halo teman-teman, sekarang aku lagi di Pasar Anom di salah satu pedagang. Bapak boleh kenalin dirinya dulu? Ya. Namanya siapa? Nama saya Ipung. Oke, Mas Ipung ya. Mas Ipung usahanya bergerak di bidang apa nih? Plastik. Plastik ya. Mas Ipung tahu program MBG nggak? Tahu. Ya, tahu dari mana sih? Oh, dari internet, dari situ? Tahu dari Dari internet ya. Menurut Mas, program MBG ini berpengaruh nggak ke usaha Mas sendiri? Enggak. Enggak ada peningkatannya. Belum ada peningkatan dengan adanya program ini. Terus ada nggak sih perubahan penjualan sejak adanya program MBG ini? Ada. Ada. Jadi meningkat kan? Iya. Jadi meningkat ya. Jadi banyak permintaan dari plastik sendiri untuk MBG ya. Terus menurut Mas program ini menguntungkan pedagang nggak? Oh, jangan ketawa dong. Ulang ya. Ya? Sudah. Oke, menurut Mas program MBG ini menguntungkan nggak untuk usaha Mas? Ya. Oke, yang terakhir nih Mas, ada nggak harapan atau saran untuk MBG? Ada ya? Ada. Oke, yang penting lancar aja ya Mas ya? Iya. Siap. Terima kasih Mas. Banyak ya Mas. Boleh dadah dulu Mas. Dadah. Makasih ya Mas. Yuk. Udah. Halo teman-teman, di sini aku lagi di Pasar Anom di salah satu pedagang. Ibu boleh perkenalkan diri dulu? Iya. Dengan Ibu siapa? Siti Mariam. Oke, Ibu Siti. Ibu usahanya bergerak di bidang apa nih? Jualan apa aja kira? Jual rempah, jual beras, minyak. Ibu tahu program MBG nggak? Nggak tahu, cuman jual. Oh, tapi pernah dengar mungkin ya dari program dari presiden ya? Ya, Oke, jangan. Menurut Ibu program MBG ini berpengaruh nggak ke usaha Ibu sendiri? enggak, malah lebih enak, Lebih bagus yang ada MBG. lebih ramai. Lebih lancar. Terus ada nggak perubahan jualan sejak adanya program MBG ini? Mungkin jadi lebih meningkat. Iya, lebih ramai, lebih meningkat. Terus harga bahan baku di sini jadi ikut berubah nggak Bu semenjak adanya MBG? Mungkin ada kenaikan atau apa gitu? Ya biasalah, tergantung dari sananya, bukan dari MBG-nya, dari kenaikan harga dari atas. Ini pertanyaan terakhir Ibu. Ibu ada harapan atau pesan-pesan untuk MBG ini? Iya, harap berani. Karena berdampak positif ya teman-teman Iya, untuk usaha Ibu sebagai sendiri. pribadi. Iya. Oke, makasih teman-teman. Segitu aja. Makasih Ibu. Iya. Dadah dulu, Ibu. Makasih banyak ya Ibu. Iya. Dua, tiga. Halo teman-teman semua. Jadi di sini saya sudah di salah satu SPPG yang ada di Kolom. Oke, Bapak boleh kenalin dulu? Perkenalkan, nama saya Angin, Ketua Kepala SPG di Kolom. Oke, langsung saja ya Pak. Sudah berapa lama mengelola SPPG ini? Kalau kita tahun itu di tanggal 8 bulan Januari. Sudah berapa 6 bulan Pak? Ya. Biasanya dalam setahun itu yang paling berapa porsi rumah? Untuk sekarang kita itu untuk siswa dan juga 3B di tangkapan 2.273. Selanjutnya bahan baku makanan itu biasanya didapat dari mana? Kalau kita supaya itu biasanya dari UMKM, dari pedagang lokal lah di pasar. Akhir-akhir ini harga bahan baku itu perasaan naik atau enggak? Kalau saya naik mungkin untuk yang kita apa namanya kita enggak begitu signifikan ya, karena kita juga menggunakan supaya itu dari pedagang lokal yang juga lumayan. Ya. Terus kan akhir-akhir ini ada isu kenaikan dolar ya Pak. Berpengaruh nggak ya ke bahan baku yang ada? Kalau untuk bahan baku sebenarnya untuk kita nggak berpengaruh ya, karena kan kita ya itu pakai yang lokal itu UMKM. Oke. Tapi ada nggak sih timbangan
lebih ke flashback. Karena kan untuk pemakaian plastik untuk makanan kita sebenarnya sudah mengurangi itu, karena kan arahan dari Pempiran juga untuk mengurangi sampah juga. Untuk trash bag sendiri lumayan juga, dari awal running itu dan kenaikannya sekarang itu juga lumayan terasa. Menurut Bapak sendiri, apakah program MBG di sini sudah berjalan dengan baik? Di dapur ini, kalau di dapur ini menurut saya baik, sangat baik. Untuk workbooknya sendiri, alhamdulillah tidak ada komplain dari penerima manfaat dan juga tidak pernah terjadi keracunan dan hal lain. Insya Allah. Kalau saya pertanyaan terakhir ya Pak, ada saran nggak atau masukan untuk pemerintah terkait program ini? Mungkin itu untuk instansi bagiannya sih, agar membuat juknisnya itu lebih dimatangkan lagi, karena yang saya rasakan itu perubahan juknisnya itu kadang mendadak. Awalnya seperti ini, jarak beberapa hari berubah lagi seperti itu. Itu yang membuat kita kadang bingung untuk membuat kebijakan. Terima kasih. Iya. Saya minta dia dari Universitas Belajar. Jadi kami tujuannya ke sini adalah untuk para saya sebagai tugas ujian semester akhir ujian di mata kuliah ilmu ekonomi makro. Gak tahu dengan Bapak siapa dan sebagai apa di SPG cabang Palestina. Nama saya Abdul Jaya. Posisi saya di sini sebagai asisten lapangan. Kalau tugasnya saya itu hanya memastikan bahwa LPG ini secara umum sudah terdistribusi dengan baik untuk Kalau boleh tahu sudah berapa lama dapur ini dikelola? dapur ini sejak beroperasi distribusi ya. Kalau distribusi itu sejak tanggal 9 Februari 2000 itu pertama kali distribusi. Kalau mulai dari pendaftaran itu sudah dari tahun 2000, mulai dari pendaftaran kayak dapur, kemudian ada proses dan perlengkapan dan lain-lain, karena di tanggal 9 Februari itu sudah mulai beroperasi. Jadi baru beberapa bulan ini. Ya, kira-kira begitu. Biasanya dalam sehari di dapur ini menyiapkan berapa porsi? Kalau pertama itu awal kan sesuai SOP-nya itu harus kami pertama operasi itu 1003 penerima manfaat. Untuk besar kecilnya saya kurang masuk, cuma sekarang sudah masuk ke penerima manfaat 2.642. Nah, 2.642 itu 2.183 itu untuk sekolah, kemudian 459 itu untuk 3B. Kami sudah gagal 3B itu untuk penerima manfaat ibu hamil
itu ada supplier. Kalau dari supplier sendiri apakah ada kenaikan harga Pak? Iya, kalau kenaikan harga itu pastinya dari supplier, bukan dari kami. Karena yang menentukan harga jualnya itu adalah supplier. Ini kan ya perbandingan harga itu dimintakan dan kepala itu biasanya melakukan apa ya, survei lapangan untuk memastikan harga di pasaran itu seperti apa. Jadi nanti ada HRT yang tidak boleh dilewati. Jadi kami berpatokan terhadap harga eceran sebelumnya itu berapa. Dari mana itu dapatnya? Bisa dari distributor atau kami survei langsung di pasar. Harga ayam sekarang berapa? Setiap minggu tiap bulan naik atau tidak? Jadi memang sungguh. Kalau misalkan supplier menaikkan memang sesuai nggak dengan harga pasar. Jangan-jangan cuma naik asal-asalan karena ada MBG gitu dinaikkan. Jadi kami harus dari perbandingan. Menurut Bapak ada nggak bahan yang paling terasa dari kenaikan? Maksudnya Bahan baku yang paling terasa dari kenaikan harganya? begitu. Kalau sekarang akhir-akhir ini memang di bahan plastik dari beberapa persen. Jadi lumayan dalam jumlahnya. Cuman kalau untuk yang lain biasa kayak itu ada kemarin menjelang lebaran terus sekarang turun. Kalau dia sama ya gitu. Kalau yang naik stagnan itu kayak seperti bahan plastik ya. Kadang kami kan menggunakan cup buat itu kan bahannya dari plastik. Yang kami rasakan selama ini itu. Selanjutnya menurut Bapak apakah program MBG ini sudah berjalan dengan baik? Ya selama ini untuk dapur kami itu memang bisa anggap itu memang sudah berjalan. Bagaimanapun kita harus dijalankan dengan baik dan gitu. Cuman ada beberapa misalkan dinamika pengaturan, cuman secara umum kami tetap kontrol terkait dengan penggunaan. Karena FBG ini tidak hanya soal memberikan makanan, tapi ada capaian visi yang harus anak yang dikasih terkait visi itu memang sudah ada visi. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir. Ada nggak saran atau masukan untuk pemerintah terkait program MBG ini? Kalau saran misalnya apa ya? Kalau saran ini sebenarnya programnya bagus, terutama untuk pengembangan. Ya salah satu sasarannya memang cuma kami secara umum harapannya itu masih mengambil beberapa, tidak hanya di dapur kami di distribusi atau mungkin penggunaan bahan harus dikontrol dengan baik agar makanan yang diberikan itu sesuai dengan. Jadi pemerintah itu lebih intens dalam mengontrol. Yang kedua saran kami itu kan dari pemerintah itu sebenarnya harus mengupdate untuk harga-harga bahan baku. Karena kalau kami tidak punya acuan, bingung mau pakai acuan yang mana. Kalau selalu acuan asal kan dinamikanya kan juga ada aturan. Siapa yang bertanggung jawab harga harga naik drastis? Jadi memang ada pertanggungjawaban dari dinas, distributor ataupun itu harus mengupdate ke dalam ini jika harganya naik yang mana. Kita harus intens sebagai kita masih seakan-akan kurang koordinasi. Oke, itu dari mudah-mudahan bisa memberikan jawaban yang baik. Kalau iya